Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa Angkatan 25 untuk mata kuliah Perbandingan Hukum Kepolisian pada program studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Sebelum kita diskusi terkait soal kepolisian Malaysia, sebelumnya saya mengingatkan beberapa hal materi yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama, kedua, di mana sistem kepolisian di dunia ini terbagi di dalam konteks sistem hukumnya. Ya, tergantung pada sistem hukum. Jika dilihat sistem kepolisian yang ada di dunia ini dibentuk dan diwujudkan, itu menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Selanjutnya, perbandingan hukum kepolisian. Perbandingan hukum kepolisian di dunia melihat dan menganalisis perbandingan hukum kepolisian atau perbandingan kepolisian. Itu dipengaruhi terkait soal aturan hukumnya, terkait konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara di suatu negara. Selain itu, terkait administrasi, manajemen, organisasi, profesionalisme, tanggung jawab kepolisian, serta peran dan tugas polisi di suatu negara. Dan yang ketiga adalah budaya masyarakat. Jadi melihat perbandingan hukum kepolisian, kita melihat bagaimana aturan hukum yang diatur di negara tersebut, bagaimana manajemen kepolisian, melihat administrasi kepolisiannya, peran dan tugas polisi di suatu negara, serta budaya masyarakat. Selanjutnya, jika melihat polisi dari minggu lalu kan saya membahas tentang polisi di Amerika Serikat. Di minggu ini saya membahas polis Diraja Malaysia. Jadi kepolisian Malaysia itu diberi nama adalah Polis Diraja Malaysia. PDRM mempunyai dua jawatan divisi dalam aspek administrasi, yaitu divisi pengurusan administrasi dan kantor logistik. Dalam hal ini, divisi pengurusan administratif yang ada di Polisi Diraja Malaysia itu berperan dalam pengurusan dan menyelia administrasi unit-unit polisi. Fungsinya adalah merangkum pengambilan rekod dinas, pengesahan, kenaikan pangkat, pertukaran gaji, dan pensiun. Jadi ini terkait soal bagaimana proses administrasi kepolisian, khususnya polisi Malaysia. Kemudian ada yang dikenal dengan pentadbiran AM dan dasar. Dalam hal ini merangkum administrasi umum, penyidik, kemudian administrasi sipil, kebajikan dan mekanisme pertubuhan kekeluargaan polis. Kemudian pelatihan merangkumi pengandal kursus dasar yang terkait bagaimana sistem kepolisian di Raja Malaysia. Kemudian pemantauan, ada selidikan, ada intelijen, ada ketertiban personil polisi. Selanjutnya melihat bagian-bagian dari divisi pengurus administrasi yang ada di Polis Diraja Malaysia. Di sini adalah
bagiannya ada administrasi, kebajikan, pelatihan, penyelidik pembangunan, bidang dinas perjawatan, bidang administrasi sipil, bidang perhubungan sipil, bidang pengambilan, bidang istiadat, cawangan, komando, korps, sukan, PDRM, serta divisi pengurusan administrasi ini dikepalai oleh Komisaris Akbar Polisi. Jika dilihat atau dibandingkan dengan polisi yang ada di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa proses mereka terbagi dari kepolisian administrasi dan kepolisian logistik. Sedangkan di kita struktur-strukturnya itu sangat luas, tergantung kebutuhan masyarakatnya, tergantung sistem negaranya, tergantung bagaimana aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi kalau mencoba membandingkan, Anda melihat 3 hal yang tadinya sudah saya jelaskan, bahwa melihat dari aturan hukum yang berlaku di negara tersebut, kemudian proses administrasi, manajerial, profesionalisme, peran polisi, dan tugas polisi di suatu negara, kemudian budaya masyarakat. Nah, jadi kita bisa melihat kalau di sini kan lebih kepada struktur. Yang saya akan sampaikan struktur organisasi polis di Raja Malaysia. Jadi Bapak-Bapak sekalian bisa membandingkan bagaimana sistem kepolisian yang ada di Malaysia dengan sistem kepolisian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini saya hanya menyampaikan mereka itu terbagi di administrasi, di bagian administrasi dan logistik. Selanjutnya, nah di sini divisi pengurusan logistik. Divisi ini berperan mengandalkan dan mengurus pembangunan PDRM. PDRM itu polisi di Raja Malaysia, termasuk merancang, mengurus, mengandal, menyelenggarakan semua aspek komunikasi, IT, kemudian angkut persenjataan. Divisi juga mengurus proyek penyelenggaraan properti serta kelengkapan dari PDRM. Kemudian bagian kantor di bawah divisi ini dikenal dengan naziran administrasi, komunikasi, bidang mobil angkut, dan segala bidang keuangan, perolehan teknis. Selain itu, PDRM mempunyai 5 jawatan. Di sini disebutkan dalam pencegahan kriminal, yaitu divisi kriminal, tindak pidana, divisi kriminal narkoba, divisi keselamatan dalam negeri, ketertiban, kemudian intelijen, dan divisi tindak perdata. Divisi-divisi ini diketuai oleh kepala polisi berpangkat komisaris polisi jenderal bintang 3. Hampir sama dengan yang ada di Indonesia pastinya. Kemudian divisi kriminal tindak pidana. Dalam hal ini, divisi kriminal tindak pidana itu terlibat dalam hal penyidikan, penangkapan, pendakwaan, sikap yang dibuat kriminal, pemerkosaan, penembakan, pembunuhan, dan sikap yang dibuat pencurian. Selain itu, divisi ini juga memberlakukan undang-undang tentang perjudian, maksiat, perdagangan gelap di Malaysia. Divisi kriminal tindak pidana ini dikepalai oleh Komisaris Akbar Polisi atau CP. Divisi kriminal tindak pidana. Kemudian bidang divisi pidana itu bagian-bagiannya mereka sampai D11, bahkan ada di dalamnya ada Interpol di dalam divisi kriminal tindak pidana. Kalau kita kan Interpol tersendiri di Reskrim, kemudian ada Interpol tersendiri yang ada khusus menangani transnasional terhadap kejahatan transnasional. Selanjutnya, divisi kriminal narkotika. Mereka memiliki divisi-divisi di mana mempunyai atau memerangi obat-obatan berbahaya sebagai musuh utama negara dengan memberlakukan undang-undang bagi menghindari dan mengawasi permintaan dan peredaran narkoba. Kalau kita kan divisi tidak khusus divisi kriminal narkoba, tapi memang ada bagian-bagian misalnya kanit bagian apa, kanit
Kanit Reskrim, Kanit Narkoba, kan seperti itu yang ada di kita. Nanti silakan Anda lakukan analisis perbandingan terhadap divisi-divisi yang ada di antara Malaysia dengan Indonesia, sehingga kita melihat proses efektif dan efisien dalam manajemen administrasi yang ada di kepolisian antara Indonesia dengan Malaysia. Oke, selanjutnya fungsi dari divisi ini adalah menegakkan undang-undang penyalahgunaan pengedaran narkoba. Ya, kemudian proses memberantas penyeludupan bahan kimia, narkoba, bekerja sama dengan kepolisian luar negeri, menyimpan statistik pengedaran dan perkara yang ditangani, kemudian mengawasi para terdakwa kasus narkoba, menyediakan latihan divisi narkotika adil di dalam maupun di luar negeri, menghadiri rapat proses bagaimana mengatasi tindak pidana narkotika baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, bidang divisi narkotika. Bidang penyusutan khusus bidang hubungan internasional, bidang hubungan masyarakat, kemudian bidang penahanan, kemudian bidang pembekuan aset, intelijen, bidang pendataan statistik, bidang logistik, petugas lapangan udara, divisi kriminalistik narkotika diketuai dengan Deputi Komisaris Akbar Polisi. Jadi kalau mereka lebih spesifik pada penanganan narkotika. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Itu nanti diskusi kita selanjutnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana pengawasan khusus terkait kegiatan divisi intelijen yang bertanggung jawab bagi mengumpulkan informasi rahasia bagi keamanan keselamatan negara. Perannya selain adalah mengumpulkan informasi rahasia tentang ancaman di dalam dan di luar negeri, mengumpulkan informasi rahasia tentang keaktifan subversi dan sabotase oleh pemberontak atau kelompok yang dapat mengancam stabilitas negara. Jadi tujuannya adalah bagi dengan memperoleh dan mengolah, mengedarkan informasi serta memberikan masukan kepada badan-badan terkait. Jadi sama seperti divisi intelijen yang ada di Indonesia. Ya, pada dasarnya fungsinya seperti itu. Namun pertanyaannya mereka dikategorikan sebagai pengawasan khusus. Jadi divisi intelijen ini sebagai pengawasan khusus yang punya fungsi adalah menjaga atau memberikan informasi bagi pihak-pihak atau bagi bagian-bagian di luar pasukan serta badan-badan terkait. Kemudian kantor ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, dia ada sekitar divisinya, ada divisi intelijen, ada intelijen sosial, intelijen luar negara, intelijen politik, intelijen ekonomi, dia lebih luas cakupannya. Kita melihat lagi perbandingan antara intelijen yang ada di Indonesia dan intelijen yang ada di Malaysia, bagaimana perannya. Kalau itu kita harus melakukan penelitian langsung di intelijen di Malaysia. Ya, kalaupun memang perlu, jika Anda ingin melakukan penelitian perbandingan hukum terkait soal hukum kepolisian, Anda bisa membandingkan salah satunya bagaimana intelijen di Malaysia ini berfungsi sebagai mengumpulkan informasi rahasia bagi keamanan dan keselamatan negaranya. Ya, keamanan dan keselamatan negaranya. Nah, kalau di Indonesia kan ada BIN, Badan Intelijen Negara. Ya kan begitu. Oke. Jadi banyak hal yang ini dilihat dari aturan hukumnya, kemudian bagaimana manajemen, administrasi, dan peran tugas polisi dalam hal ini. Ya, peran tugas polisi ini menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, kemudian pengayoman, kan dalam hal ini pengayoman, sehingga timbullah atau terjadinya ketertiban dan keamanan. Selanjutnya, divisi tindak perdata, tanda kepangkatan PDRM. Di sini fungsi di tindak perdata di sini adalah bagi menjalankan penyidikan, menangkap, mendakwa pegawai dan profesional yang memainkan penipuan, pelanggaran kontrak, pemalsuan, kejahatan, cyber, dan
lain adalah perkara tersebut dimainkan oleh perorangan maupun sindikat. Jadi ini lebih kepada kalau divisi tindak perdata ini kalau di Indonesia ya kejahatan korporasi ya, bagaimana yang pada awalnya adalah merupakan bisnis, kemudian ada tindak pidana yang dilakukan, kemudian ada kerugian, kemudian selain ada kerugian ada korban, maka divisi tindak perdata ini yang berfungsi ya. Bagaimana di Indonesia? Kita kan lebih kepada reskrim dalam hal ini ya, tindak pidana kriminal konteksnya. Kemudian tanda kepangkatan PDRM. Kepolisian Kerajaan Malaysia mempunyai 16 tanda kepangkatan yang dibagikan kepada 2 kategori, yaitu kelompok perwira polisi bermula dari pangkat inspektur sehingga inspektur jenderal polisi dan kelompok bintara polisi dan prajurit 2. Kalau di Indonesia juga seperti itu. Jadi membandingkannya kalau dari tanda pangkat menurut saya hampir sama prosesnya. Tapi bagaimana sistem remunerasi, sistem penggajian itu juga bisa menjadi diskusi panjang dalam bagaimana peran atau bagaimana fungsi kepolisian di Raja Malaysia ini mampu menangani tindak kejahatan yang ada di negaranya. Begitu juga di Indonesia, bagaimana melihat penggajiannya, kan begitu. Itu menjadi diskusi yang mungkin ke depan bisa Anda lakukan penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Kemudian kemudian selanjutnya pada tanda kepangkatan PDRM. Kalau dia awalnya Inspektur Jenderal Polisi, Deputi Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Akbar Polisi, Deputi Komisaris Akbar Polisi, Ajun, kemudian Ajun Komisaris Polisi, itu hampir sama lah yang ada di Indonesia. Selanjutnya Indonesia dan Malaysia itu memiliki perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ini menjadi pengikat bagi Indonesia apabila misalnya orang Indonesia melakukan tindak pidana di Malaysia. Kalau ini kan berlaku ajas teritorial, kemudian kalau di Indonesia menganut ajas nasional aktif. Dimanapun warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka dalam hal ini dapat dipidana dan dapat diselesaikan di Indonesia. Namun harus ada perjanjian ekstradisi antara misalnya khususnya kalau diskusi kita adalah ekstradisi di Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini pemerintah Malaysia dan pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk saling menyerahkan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ekstradisi orang-orang yang dituntut oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari pihak peminta karena melakukan kejahatan atau dicari oleh pejabat-pejabat tersebut untuk menjalani hukuman. Ya misalnya orang Malaysia melakukan lari ke Indonesia, kemudian itu melakukan tindak pidana di Malaysia, maka itu bisa dilakukan ekstradisi. Setiap pihak mempunyai hak untuk menolak penyerahan warga negaranya. Jika pihak yang diminta tidak menyerahkan warga negaranya, pihak di atas permintaan pihak peminta wajib menyerahkan perkara bersangkutan kepada pejabat yang berwenang untuk penuntutan. Untuk maksud berkas-berkas perkara dan bukti-bukti mengenai kejahatan itu wajib diserahkan oleh pihak permintaan pihak yang diminta. Pihak yang diminta tidak akan diwajibkan untuk menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika penyerahan dilakukan itu dalam hal ini sebagai sebagai hal yang tidak mempunyai yurisdiksi. Selanjutnya, pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang diminta karena kejahatan yang menurut hukum pihak yang diminta dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayahnya atau di tempat yang diperlukan sebagai wilayahnya.
pihak yang diminta dapat menolak penyerahan orang yang diminta jika pejabat yang berwenang dari pihak itu sedang mengadakan pemeriksaan. Jadi proses pemeriksaan, kemudian jika putusan pengadilan sudah dijatuhkan, maka bisa dilakukan penolakan terhadap warga negara misalnya warga negara Malaysia yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Jadi prosesnya sudah diputuskan pengadilan, maka ekstradisi tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ajas kekhususan di dalam ekstradisi yang ada di antara Indonesia dengan Malaysia, di mana seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut atau dihukum atau ditahan untuk kejahatan ataupun yang dilakukan sebelum penyerahan selain daripada kejahatan di mana yang diserahkan kecuali dalam hal-hal yang disepakati dalam perjanjian ekstradisi. Bila pihak yang diminta menyerahkan orang itu menyetujui permohonan persetujuan, disampaikan kepada pihak yang diminta disertai dengan dokumen-dokumen yang disetujui, kemudian diberikan jika kejahatan itu termasuk kejahatan yang dapat dimintakan penyerahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ekstradisi. Bila orang itu setelah mempunyai kesempatan untuk meninggalkan wilayah, siapa yang diserahkan tidak menggunakan kesempatan itu dalam waktu 45 hari kembali lagi ke wilayah itu sudah meninggalkan wilayah tersebut. Berarti adanya ajas-ajas yang disepakati bersama di dalam ekstradisi. Selanjutnya berakhirnya perjanjian. Perjanjian ekstradisi ini dapat berakhir setiap waktu oleh salah satu pihak dengan memberitahukan maksud melakukan 6 bulan sebelumnya. Jadi sebelum berakhirnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia itu dapat dilakukan oleh semua pihak, tapi harus disampaikan 6 bulan sebelum pengakhiran masa perjanjian. Ya, demikian diskusi tentang polis di Raja Malaysia. Di sini saya membaca beberapa buku terkait hukum kepolisian dan kriminalitas, Ahwil Lutan terkait dengan perbandingan sistem kepolisian, Nur M. Aziz tentang tim pengkajian hukum tentang format kepolisian RI di masa depan, beberapa dari deephub.binterpolri.go.id, kemudian dan beberapa searching internet. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada mata kuliah ini. Sampai ketemu pada diskusi kita di pertemuan ke-7. Oke, persiapan untuk presentasi Anda bagi tim yang akan bagi individu yang akan mempresentasikan, silakan mempersiapkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.